Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Al-Fatih, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dengan program Ramadan Sekolah Al-Fatih TV, tema kajian ilmu pengetahuan umum dengan materi kerusakan lingkungan. Sahabat Al-Fatih, sebelum kita lanjutkan materinya, jangan lupa ya untuk klik like, comment, share, and subscribe di channel YouTube Sekolah Al-Fatih TV. Sahabat Al-Fatih, kita membutuhkan alam untuk bertahan hidup. Oleh sebab itu, penting untuk menjaga kelestarian alam agar bisa mempertahankan lingkungan yang sehat dan layak untuk ditinggali. Namun kini dengan segala kegiatan industri, militer maupun komersil banyak menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan yang memicu perubahan iklim. Fenomena yang kita lihat sehari-hari seperti sungai yang tercemar oleh sampah dan limbah, tanah yang tercemar oleh plastik maupun polusi udara adalah bukti nyata bahwa lingkungan kita semakin memburuk keadaannya dari hari ke hari. Namun sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kerusakan lingkungan? Apa saja penyebab dan dampaknya, serta bagaimana cara mengatasinya? Yuk kita simak bersama. Sahabat Al-Fatih, yang dimaksud dengan kerusakan lingkungan yaitu suatu proses deteriorasi atau penurunan mutu lingkungan yang ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara, flora dan fauna maupun kerusakan ekosistem. Kerusakan lingkungan ini menyebabkan perubahan sifat-sifat dan unsur-unsur dari lingkungan, sehingga peran dan arti penting lingkungan bagi kehidupan menjadi terganggu, bahkan tidak berfungsi lagi. Sahabat Al-Fatih, ada beberapa penyebab terjadinya kerusakan lingkungan. Yang pertama adalah polusi. Polusi merupakan salah satu faktor utama dalam terjadinya kerusakan lingkungan. Polusi sendiri dapat dibedakan menjadi 4, yaitu polusi tanah, polusi air, polusi udara, dan juga polusi suara. Selanjutnya, penyebab kerusakan lingkungan yang kedua adalah overpopulasi atau peningkatan jumlah penduduk. Dengan adanya peningkatan jumlah penduduk ini, maka kebutuhan akan lahan untuk pemukiman dan juga pertanian akan meningkat. Dengan adanya peningkatan kebutuhan ini menyebabkan terjadinya proses deforestasi. Apa itu deforestasi? Deforestasi adalah proses berkurangnya tutupan hutan, sehingga menimbulkan kadar CO2 yang tinggi di atmosfer dan menyebabkan pemanasan global. Serta penyebab kerusakan lingkungan yang ketiga adalah bencana alam seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, kebakaran, maupun banjir. Sahabat Al-Fatih, lalu apa saja dampak buruk dari terjadinya kerusakan lingkungan ini? Yang pertama, manusia beresiko mengalami kondisi kesehatan yang berbahaya seperti asma maupun kanker paru-paru akibat terjadinya polusi udara. Kemudian yang kedua, hilangnya keanekaragaman hayati. Yang ketiga, penipisan lapisan ozon. Lapisan ozon ini berfungsi melindungi bumi dari radiasi sinar ultraviolet yang berbahaya. Serta yang keempat, dampak yang signifikan dari kerusakan lingkungan adalah penurunan dalam bidang ekonomi. Ya, sahabat Al-Fatih, tadi sudah kita bahas mengenai pengertian kerusakan lingkungan, penyebab, dan juga dampaknya. Lalu, apa saja usaha yang dapat kita lakukan untuk mengatasi permasalahan kerusakan lingkungan ini? Yang pertama, kita dapat menerapkan prinsip 4R. 4R terdiri dari reduce, reuse, recycle, dan juga replant. Prinsip ini dapat digunakan untuk menanggulangi permasalahan banjir yang sering terjadi. Reduce yaitu mengurangi pemakaian barang yang tidak berguna. Reuse yaitu memakai kembali barang yang masih bisa digunakan. Recycle yaitu proses daur ulang, dan juga replant yaitu menimbun sampah organik untuk dijadikan kompos. Dengan menerapkan prinsip ini diharapkan permasalahan sampah yang ada di masyarakat dapat teratasi. Selanjutnya yang kedua adalah reboisasi. Hutan merupakan paru-paru dunia. Apabila hutan di suatu negara rusak, maka akan mengakibatkan dampak yang buruk pada negara-negara yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya reboisasi atau penghijauan kembali.
Selanjutnya, yang ketiga adalah bioremediasi. Limbah merupakan salah satu permasalahan yang serius, khususnya dalam bidang industri. Bioremediasi adalah proses pemanfaatan mikroorganisme untuk mengurangi polutan di lingkungan, sehingga limbah yang dibuang ke lingkungan tidak akan menimbulkan dampak yang buruk. Terakhir, yang keempat adalah rehabilitasi lahan, yaitu suatu upaya untuk mengembalikan lingkungan pada fungsi yang seharusnya. Ya, sahabat Al-Fatih, ada banyak hal yang dapat berdampak pada lingkungan. Jika kita tidak berhati-hati, maka kita dapat berperan dalam kerusakan lingkungan tersebut. Oleh karena itu, kita harus menjaga kelestarian lingkungan untuk kehidupan yang lebih baik. Sebelum Bapak akhiri, akan ada kuis untuk sahabat Al-Fatih yang bisa diikuti dengan cara mengirimkan jawaban di kolom komentar berikut ini. Pemenang yang kita ambil adalah jawaban yang paling tepat dan tercepat. Oke, simak baik-baik pertanyaannya ya. Pertanyaan pertama, sebutkan 2 penyebab kerusakan lingkungan. Pertanyaan yang kedua, sebutkan 2 cara untuk mengatasi kerusakan lingkungan tersebut. Oke, Bapak tunggu ya jawabannya. Ya, sahabat Al-Fatih, demikian materi yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.